Dayang murah. Siapa pot kaki negaraan Pak Jun. Tek, duduk, tek, tek, duduk, tek. Ayo. Antaran alam saya. Asik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas aku mengharapkan asik agar sekalian insan telah mendapat hidayah. Jawab lagi ya. Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Aku mendoakan engkau selamat sejahtera. Kau lagu ini kita semua bersaudara. Saling menyayangi. Boleh agar tidak terpelihara bersama kita kembali bersatu bercerai mengolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nanti yang semua usur baik majur ini. Kalah ini penceramah ini. Saya usur baik majur ini nanti. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Agus Pujianto, Kepala SMP Negeri 3 Malang. Yang kami muliakan Bapak Ibu Guru, staf karyawan SMP 3 Malang yang berbahagia dan saya banggakan adik-adikku semua. Kenapa saya bilang adik-adikku? 20 tahun yang lalu gedung ini ketika saya sekolah di sini belum ada. Dulu saya masuk ke sini diterima di kelas 7A, mana 7A? Ujung-ujung banget di 7A. Dulu saya diterima di 7A, alhamdulillah. Kemudian saya naik kelas 8B, mana 8B? Dua orang dong? Oh, ada 3. Kemudian saya naik ke kelas 9, di kelas 9 saya masuk ke kelas 9A, mana 9A? Masya Allah, luar biasa. Itu dulu. Berapa tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu, tepatnya sekitar tahun 2000, saya dengan bangga sekolah di SMP Negeri 3 Batu Malang. Kamu senang nggak sekolah di sini? Rasa dijawab, dirasa kemauan. Ayo kesepakatan. Saya bicara adik-adik dia. Dek, yang ganteng sendiri pakai baju putih, mau maju sini. Ya kamu kok yang nggak pakai baju malah tengok. Mau maju nggak? Sini kenalan sama Pak Erwin. Ya, kenalan dulu nama saya Pak Erwin. Ada tetangga saya banyak tetangga dari sini. Rumah saya di Pasar Lawas ya. Nanti mampir ke Makassar ya. Silakan mampir. Kemudian panggil saja saya Pak Erwin. Ini beliau guru-guru kami, ada Pak Tito, ada Pak Rahman, ada Bu Yuni. Beliau guru-guru istimewa. Dulu mengajar saya di sini, masya Allah. Semoga kita doakan guru-guru kita senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Diberikan kesehatan, istiqomah dalam ketaatan. Amin. Bon, saya lagu apa? Dikit pengen apa? Nanti ini mau apa? Ayo, nyoba jalan sedikit dulu ya. Nyomo, beli, nyuka. Ayo, nyoba apa ini? Nyoba apa? Jawab. Nyoba apa nyom? Hah? Ceramah apa? Sing cantik. Saya disuruh ngapain di sini? Kok jembai? Saya disuruh ngapain di sini? Kamu pengen apa dari saya? Pengen hadiah? Siap, sudah saya siapkan hadiah. Neng kok sing gelem.
Nek orang gelem ya enggak. Lumayan, nanti hadiahnya bisa buat hadiah. Luar biasa. Saya mau cerita dulu boleh ya? Biar kue cang. Adik-adik nyokap, jika adik-adik nyokap, yang biar nanti di tahun 2000, dia lahir tahun 95, 2008. Ya Allah, saya udah tua ya ternyata. 2008 itu, Masya Allah, 2008 baru lahir kamu? Alhamdulillah, bisa menangis. Ya, alhamdulillah. Nah, adik-adikku semua, ini Pak Erwin tak jamin dulu. Wis pokoknya kamu orang mirengke, nek jadi buatan mirengke dulu, nanti pulang kamu gak dapat apa-apa. Karena yang mau Pak Erwin sampaikan ini sesuatu yang penting. Katanya kamu pengen ceramah. Ceramah kan berarti tambahan ilmu, betul? Betul. Nah, maka dari itu, yuk kita kerjasama. Bagaimana akhlak yang baik yang harus kita tunjukkan? Salah satunya adalah ketika ada orang berbicara di depan, kamu tidak berbicara sendiri, tidak usul sendiri. Kalau kamu tetap melakukan itu bukan akhlaknya orang Muslim. Paham dari itu? Terima kasih. Jangan kamu yang pakai baju dari mana kamu? Binamu, sini kok. Tepuk tangan dulu untuk teman kamu ini. Dari mana ya? Nama kita? Siu. Sarangkeo. Sio ternyata dari bilang bapak Islam namanya. Kenapa kamu guyu? Saya tanya bapaknya kok. Kan nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Dio. Halo, kebanyakan iklan capek dari saya ngadeg nih. Saya nggak mau duduk karena saya bukan ustaz. Ya, ustaz itu kan bahasa Arab, guru itu ustaz. Tapi saya bukan ahli agama, apalagi ustaz agama bukan. Saya ustaz bahasa Inggris. Iya. Bintang. Enggak berangkat. Oh, enggak punya mangkat orang wali mangkat ya. Kemarin ikut sahabat siapa? Masya Allah. Ketemu kita di sana ya. Saya orang pasar malam loh jadi. Yuk kita nggak jadi kafe lu. Saya rego. Kacung rego. Baik, Pasuruan. Ada Pasuruan. Ada bintang mau tak foto kamu. Pasuruan nih. Ada Jawaran. Dari nomor Kidul gabung. Akeh iki. Tanjung Sari. Iya, Binangun. Porong oke Bang iki. Lampu Meri. Pasar Lawas. Kamu pasar Lawas Mas? Buntu, dia pun disari dengan nanti bapak yang yang terakhir itu mana dulu? Kudi. Oh, putrane Mas Puji. Ya. Ini loh. Mas, kamu dari mana? Tanjung Sari, daerah mana rumahnya? Rumahnya daerah mana? Rumahnya daerah Kudi. Oh, Pak Kaju sama Pak Lurah.
Ya beda. Pak Kadis sama Pak Lurah ya beda. Pak Lurah kan di bawah, Bapak Kadis di atas kan. Siapa iklan ini? Dia rumah sendiri aja bingung guys. Susah kita dijelasin. Baik, kita mulai. Baik, ini tidak akan lama. Tapi meskipun tidak lama, nanti manfaatnya kalau ada yuk kita tenangkan hati kita sejenak. Coba tenangkan hati dulu sejenak. Coba niatkan dulu kamu mendengarkan apa yang saya bicarakan. Niatkan dengan hati yang baik. Setuju? Setuju. Baik, hadirin rahimakumullah. Karena ini bulan Ramadan, maka sekarang saya akan bicara tentang Ramadan. Poin-poinnya saja. Dengarkan baik-baik. Kalau perlu dicatat nanti. Orang usah, jadi banyak sesuatu belum. Tapi ingat-ingat saja. Apa sih istimewa Ramadan ini? Saya akan menyampaikan 4 senjata ampuh. Ternyata Ramadan itu punya senjata, punya Allah menyediakan kita 4 senjata lengkap dengan amunisinya ada di semua. Ini yang jarang kita ketahui atau mungkin kita tahu tapi kita tidak pernah sadar. Berapa tadi? 4. Ini seperti kalau kamu main ML itu. Kalau misalnya senjata kamu itu kan bisa di-upgrade biar hebat, benar nggak? Senjata ini di bulan Ramadan yang Allah anugerahkan kepada kita semua, kalau ini tidak di-upgrade, maka kita tidak akan menjadi manusia yang ampuh. Geleng-geleng, geleng-geleng. Coba sih mobilnya mokel. Maju ini mobilnya mokel. Mokel. Kasih tani, nama dari itu orang apa ya? Orang apa? Zaman dia DK yang orang tua kalian itu puasa itu berat. Dulu harinya itu nggak sepeda sekarang. Dulu harinya itu panjang sekali. Puasa nggak kuat. Itu kalau mokel, tahu makan apa? Makan betul. Kedua di bawah nang ngepiang kae, lema ora konangan bapak karo mae. Ning kelaran orang bohong, pedang jadi itu selatan. Nah, sekarang ini terjadi di zaman sekarang. Makanan begitu banyak, mewah, segala jenis ada. Sekarang saya pertanyaannya begini, apa sih maksudnya mokel itu maksudnya? Maksudnya apa? Dan kamu mokel yang omah nangis-nangis gara-gara lapar, gara-gara haus, kemudian kamu mokel, kok mame opak beras krecek percuma? Ya enggak? Mau mokel kok mame opak beras krecek mabur begini. Buat apa? Gak ada faedahnya. Terus yang ngajarin kamu puasa mokel itu sinten? Ustaz kamu? Ustaz kamu yang ngajarin? Masa terus-terusin. Apa kamu Ustaz kita ngajari seperti itu? Nah, yo, Abu, apa 4 amunisi yang dikaruniakan Allah kepada kita dalam Ramadan ini? Yang pertama, cahayu ganteng, itu yang namanya puasa itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perhatikan ayat ini, perhatikan ini ilmu dimirengke, nek ora kena azab Indonesia kok. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha, wahai ayyuha, jiwa-jiwa yang hidup dan baik. Loh, maksudnya pripun itu jiwa-jiwa itu ada tadi? Maksudnya seruan Allah dalam firman surah Al-Baqarah ini, ya ayyuhalladzina amanu, adalah bagi mereka yang masih hidup, entah dia imannya mati ataupun orang yang beriman, itu semuanya terpanggil. Buktinya apa? Buktinya orang ngandel malam pertama tarawih siapa sing ora mari masjid. Wong sing ora mari masjid, mari masjid. Sing ora nggo sarung. Mau ora? Malam pertama tarawih sampai berapa soft di tempat kalian? Full, masya Allah, full. Iya kan? Yang bapak-bapak biasanya sampai 5. Oh coba balik kertas, tak kodok, yuk galak ini bisa main. Coba balik kertas tak kodok. Malam pertama Ramadan itu bisa full, bapak-bapak bisa sampai 5 soft. Saya yakin di tempat kalian seperti itu. Benar nggak? Ketika hari pertama Ramadan, orang yang tadinya nggak pernah kenal puasa, orang yang tadinya nggak pernah kenal sholat, tiba-tiba dia mau puasa. Ini hal yang luar biasa. Kekuatan panggilan Allah dalam firman Al-Baqarah 183 ini bukti nyata.
Walaupun engko nek wis laku seminggu, kowe akhirnya sampai mengalami kemajuan. Sampai tambah maju. Yang tadinya 5 sok berkurang 1 sok, berkurang 2 sok. Begitu seterusnya, hanya tinggal 2 sok saja. Saya yakin di tempat masjid kalian seperti itu. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Itu bukan salah siapa-siapa. Masjid tidak akan rugi didirikan orang. Yang rugi adalah orangnya sendiri. Kok bisa orang yang pertama bisa ke masjid, kok tiba-tiba ke masjid lagi? Itu imannya bermasalah, guys. Imannya bermasalah. Kok bisa begitu ya? Iya. Panggilannya itu hanya menggetarkan ketika Ramadan pertama. Orang yang nggak pernah ke masjid bisa datang ke masjid, luar biasa. Kalau tidak dengan kekuatan ilahiyah, tidak kekuatannya Allah, tidak akan bisa seperti itu. Kita tidak usah bicara nanti ke depannya bagaimana nasib orang-orang yang tidak ke masjid lagi. Gak usah bicara itu. Senjata pertama ini namanya puasa. Puasa itu secara lahiriah adalah menahan apa? Menahan lapar dan haus. Boleh minum, boleh makan? Boleh. Buka. Jauh buka udah boleh. Yang tadinya halal di siang hari, kemudian itu menjadi haram di siang hari ketika bulan Ramadan. Yang menarik ada beberapa hal, teman-teman, adik-adik itu semua. Sing jenenge puasa dikit mungkin kita juga rumah lagi. Puasa ini ada beberapa hal yang paling penting. Siji sahur. Aja diremehkan sahur. Sahur jangan diremehkan. Lah kok ada teman kamu bedikas sih, untuk yang puasa orang sahur. Orang ngerti. Sahur itu bukan masalah kuat dan tidak kuat, guys. Sahur itu sebuah keberkahan. Tasahuru fa inna sahuri barokah. Sahurlah deke. Waktu sahur kowe ana berkah Gusti Allah. Kamu sahur enggak kalau puasa? Sahur. Apa yang dilakukan ketika sahur? Ya, makan. Maksudnya selain makan, minum. Minum. Makan minum terus ngomong malih. Kamu sholat apa, Bob? Apa enggak ketika sahur? Tangannya jam itu tangannya. Jam itu? Jam 3, Masya Allah. Apa yang dapat jam 3? Kamu terus gimana? Ada yang dalam tahajud ketika pada sahur? Enggak dijajal ini puasa masih rampung. Nek belum pernah ada yang mencoba sholat tahajud 2 rakaat. Ini malam berapa nanti? 24 ya? 24. Tahu nggak kamu? Malam ini 10 malam terakhir ini malam mustajab semua. Kamu nanti kalau mau minta sama Allah, minta aja. Bukan sakit dongannya Pak, loh, dongan bukan sakit ribut. Dongan bukan sakit itu ribut. Kamu pengen apa? Kamu pengen baju baru Pak, minta sama Allah. Nanti Allah yang beliin, bukan. Allah akan kasih rezeki orang tua kamu yang tadinya make orang duit, tiba-tiba nanti Allah memberi rezeki dong, tidak mau Allah sama beri baju baru. Amin. Kamu udah beli baju baru? Belum. Gaya Pak. Apa sih? Baju baru apa ini? Oke. Ada kuliah ya. Ini rampung. Mulanya kamu tenang. Semakin tenang cepat ini. Tadi apa? Sahur. Ternyata di sahur itu ada berkah teman-teman adik-adikku semua. Caranya pripun Pak? Nek kamu nggak kulino sholat 2 rakaat tahajud, silakan kamu berdoa. Meskipun kamu tidak sholat, tapi doa ketika sahur itu. Terus malih dari fajar subuh sampai terbenam matahari atau maghrib kita menahan, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nek paling-paling nahan lapar, nahan haus, kamu kuat nggak? Kuat. Tapi ada 5 hal, ini hati-hati. 5 hal yang mau tak sampaikan ini bukan membatalkan puasa, ning bakal dikir puasa dinakui, nek dilakoni orang bakal oleh pahala Allah. Apa itu? Yang satu al-qadir, ngapusi. Nek dikir puasa, kok nek awan-awan ngapusi kancane, kamu sudah memenuhi syarat, kamu gak akan dapat pahala. Yang kedua, al-ghibah. Loh Pak, kalau menisah-nisah ada ghibah Pak. Kalau kamu membicarakan keburukan teman atau orang lain, kamu juga sudah memenuhi syarat, pahala kamu hangus hari itu. Tapi puasa kamu gak batal. Yang ketiga apa? Namimah. Apa itu namimah? Adu domba. Misalnya si A kalau si B, si C ngomong, DK cari si B, DK sandalnya selalu. Padahal DK sandalnya Eli.
Iki ngomong mana karo si B, jadi jadi sadare meli, padahal iki sadare swalo. Kalau B ketemu, jadi karena nyolo, sadarnya kan swalo, nyoran 5 jadi meli. Begitu seterusnya. Diadu coba itu namanya, paham nggak? Paham. Jadi ngomong nakal jadi bocah mokel, mokel. Padahal kamu enggak. Diadu, terus tamannya nggak terima. Nah, orang yang seperti ini, kalau kamu melakukan hal ini, maka hari itu puasa kamu gak ada pahalanya sama sekali. Sudah berapa itu yang merusak? Sudah 3. Yang keempat adalah bersumpah palsu. Yakin sumpah C, yakin sumpah C, yakin sumpah C, yakin sumpah C, yakin sumpah C. Aduh. Bersumpah palsu artinya sumpah tapi tidak benar. Sumpahnya bohong. Itu termasuk hal yang merusak pahala puasa. Yang kelima adalah pandangan dengan syahwat. Teman-temanku yang cowok, adik-adikku yang cowok, kalau syahwat itu identik dengan cowok, kenapa? Orang cowok itu syahwat kuwi. Yang cewek juga pandangannya itu rawan terkena syahwat. Contoh, nek cowok lihat misalnya scroll IG atau YouTube, kamu lihatnya sesuatu yang tidak benar, ya kan? Yang memancing syahwat kalian. Kalau kamu melakukan itu di bulan puasa, ketika kamu berpuasa, rampung pahala kamu. Sing cewek darani ora apa? Kamu buka artis Korea, ya Allah, beda iki teman ya gitu. Ya, cewek ini hati-hati. Nah, kalau dua itu tidak dilakukan, belum tentu aman, belum tentu. Sinten sing kok seneng nonton mukbang? Ayo. Nah, Adik-adikku yang saya banggakan, tahu nggak kamu nonton mukbang? Ketika kamu puasa, nyamannya minta ampun, nyaman nggak? Tapi ketika pandangan kamu begini, ini sudah berlaku, kamu sangat menikmati itu syahwat. Jadi syahwat itu tidak identik dengan yang saru-saru. Kamu nonton mukbang saja, menikmati video itu, udah larut dalam suasana itu termasuk dalam kategori syahwat yang harus dihindari. Jadi ada berapa yang merusak pahala puasa? 5. Bohong, ghibah, adu domba. Yang keempat, sumpah palsu. Yang kelima, menahan pandangan yang mengundang syahwat. Terus sore jebret tengahnya buka puasa, alhamdulillah. Jadi ada buka puasa itu sendiri. Jadi ada buka puasa itu bahasa apa sih sebenarnya? Takjil ya. Takjil ini kamu tahu nggak secara bahasa sebenarnya apa? Tahu nggak? Tak kasih kamu mau banget ya. Oke. Guys, putra putri. Sing jenenge takjil itu artinya itu menyegerakan berbuka. Di Indonesia saya bingung kenapa takjil kok di lemper, di bubur, di onde-onde kan nggak mudah gitu. Takjilun menyegerakan berbuka, tapi di Indonesia itu berubah jadi makanan-makanan itu takjil itu. Tidak mengerti war takjil katanya. War takjil. Tapi sudahlah, itu tidak prinsip, tidak apa-apa. Itu yang penting bahagia. Yang penting puasanya dijaga. Ketika berpuasa adikku, ada berkumandang atau sirine di dekat kamu itu berlaku ya. Kemudian ingat, bismillahirrahmanirrahim. Monggo silakan, doanya seperti apa kamu sudah tahu. Segera minum ya, jangan langsung makan yang ada di depan kamu, tapi panjatkan doa dulu. Itu mustajab. Waktu mustajab adik, waktu mustajab. Jadi adik doakan orang tua yang pertama, karena kamu masih punya orang tua. Benar nggak? Tuh, yang pertama. Jangan lupa itu. Wajah malam orang tuanya nggak didoakan. Allah paling senang kalau sama anak-anak yang mendoakan orang tuanya. Seperti itu. Dan doa-doa yang lain. Wes, itu puasa. Itu tak saja pembahasan ini tentang puasa. Senjata yang pertama, ya kan? Yang kedua, senjata kedua itu namanya adalah sholat. Shotgun. Gue sebenarnya shotgun Ramadan. Yang kedua, sholat. Ini tak dalam banduknya sisi-sisi.
KPR dalam batuknya wong, gue langsung ngerti. Gue biasa sholat sama orang yang mudeng, katon. Orang saya sendiri anak jalanan nyom, gue jadi konangan sama sholat sama orang, sering sholat sama orang konangan, ya kan? Ya sholat jam itu sama tuh, masya Allah. Buka-buka kan ahli surga, amin. Kenapa sholat ini penting? Sangat penting. Ada satu sholat yang sangat spesial di bulan Ramadan. Sholat apa namanya? Sholat tarawih, dan hanya terjadi di bulan Mengqoma Ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wong nggih nek sing ngedeke salat nang wulan Ramadan sing bener-bener dengan hati yang bersih, sungguh-sungguh melaksanakan salat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosanya yang terdahulu itu akan diampuni oleh Allah. Yo tak takon, nek rakaat tarawih ora usah dimasalahke, ada yang selingkuh, ada yang 32 bahkan lebih, ada yang 11, ada yang lain-lain. Betul? Betul. Silakan. Sholat tarawih itu hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah apa wajib? Wajib sinten mriki maju. Wedi. Kene Mas. Mas yang mana? Asep. Orang Sunda tuh. Orang Sunda. Asep. Oh iya, orang Sunda kamu. Rumah yang mana Mas Asep? Hah? Apa dia? Kamu bilang apa tuh? Wonosobo. Mana? Mutisari. Oh iya, Mas Asep dari Mutisari sih. Bercanda tadi ya? Bercanda tadi, sip, bagus, keren. Nah, ada adikku, perhatikan sini. Kamu tahu nggak nanti yang dibutuhkan kita untuk hidup itu apa? Hah? Apa? Makanan? Amal? Amal atau makanan? Makanan ya butuh, amal ya butuh. Butuh kafe orang? Butuh kafe. Tapi perhatikan sini sekarang perkara sholat. Allah ketika memerintahkan umat Islam untuk bersedekah, caranya bagaimana? Turun wahyu. Butuh wahyu ini. Turun wahyu kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian ditulis dalam pusat Quran. Ketika Allah memerintahkan umat Muslim untuk berhaji, caranya bagaimana? Turun wahyu lagi. Ketika Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat, caranya bagaimana? Turun wahyu tertulis dalam Quran. Tetapi perhatikan ini, bagaimana cara Allah ketika menyuruh kita untuk sholat? Tidak turun wahyu pada itu. Caranya bagaimana? Allah memanggil langsung Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Isra Mi'raj setelah itu peristiwa itu. Kalian boleh dengan ada jawaban pengajian itu kalian boleh. Ketika Allah ingin memerintahkan sholat kepada kaum muslimin, kita caranya tidak menurunkan wahyu, tapi Allah memanggil langsung Nabi Muhammad. Dipanggil langsung untuk bertemu di Arsy. Terjadilah itu peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai naik langit ke lapis ke-7. Di sana Nabi dengan Allah itu hanya berjarak 1 busur panah. Saking cepatnya Nabi panggil Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Muhammad, aku perintahkan umatmu untuk melaksanakan sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena insan yang paling mulia, awalnya beliau menerima berapa rakaat dari sholat? 50 yang pertama. Kemudian Nabi kan takut sama Allah, nggak mungkin nolak. Ya udah, ya saya sedekah Masya Allah. Nabi Allah turun, Nabi Muhammad turun sampai di langit lapis tertentu bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Wahai Muhammad, ya Nabi Musa, kamu tadi diperintahin apa? Saya disuruh sholat sama umat saya. Berapa rakaat? 50 ya Nabi Musa. Stop, munggah maning ranah. Nyong biyen umatnya nyong sing awake luwih gede dhuwur, sing luwih panjang umure 50 rakaat tidak mampu. Sedangkan umatmu sekarang, ukuran badan umat akhir zaman seperti itu berapa sih besarnya sekarang? Ya segini-segini aja. Gak mampu. Maka kembalilah kepada Tuhanmu, kamu minta keringanan kepada Allah.
Akhirnya gimana? Nabi Muhammad naik lagi di Sidratul Muntaha itu. Kemudian Nabi Muhammad akhirnya bagaimana? Akhirnya yang tadinya 50 rakaat sehari semalam hanya diberikan oleh Allah berapa? Berapa? 5 waktu. 5 waktu sholat, tapi pahalanya tetap dihitung 50 waktu pahala sholat. Itu karena saking cintanya Allah sama kita ini umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan adik-adikku, nanti biar kamu sadar, saya nggak perlu tanya siapa yang hobi sholat, siapa yang enggak. Saya yakin banyak yang enggak. Nanti akan satu hal yang perlu kamu catat dan kamu lakukan sampai di rumah. Coba perhatikan, lambang kehormatan tubuh kita itu berada di sini. Apa ini? Sirah, ya ora. Nek kamu dijauhkan tadi dikeplak, kudake, balik nafas sedikit, guyon. Nek jika di melaku, bahasanya keplak, kamu sirai gue, jadi gembong ora. Belum mesti. Tapi lihat ketika sholat, apa yang terjadi? Kehormatan kita itu diletakkan serendah-rendahnya untuk menyembah Allah. Mulanya nek bocah saya mau tahu sholat ini kok error mesti. Kita ini orang yang tidak pernah menunaikan kewajibannya sholat akan terganggu dia. Terganggu gimana sih maksudnya Pak? Dia akan gampang jadi orang yang sombong karena kepalanya tidak pernah diletakkan untuk menyembah Tuhannya. Paham? Paham? Paham. Terus yang kedua, gampang tergoda. Gampang tergoda nanti. Tergoda oleh apa? Hal-hal yang buruk. Gampang bermaksiat orang itu. Demi Allah, adik-adikku yang saya banggakan, saya cintai, jangan sampai kamu kalau mengaku Islam. Kamu mengaku Islam enggak? Islam ngomong betul. Satu-satunya ibadah yang paling ketat yang tidak boleh disambi ngapain itu hanya sholat tok, adik-adik. Nek zakat, jadi sambil nyanyi nggak apa-apa. Sambil nyanyi bayar zakat nggak apa-apa, nggak masalah. Kamu bersedekah sambil makan nggak masalah, ya nggak? Kamu insya Allah nanti pergi berhaji ke tanah suci. Tawaf sambil video ini nggak apa-apa. Coba kalau sholat boleh nggak sambil video ini? Sholat sambil makan boleh nggak? Karena saking agungnya. Kenapa sholat begitu penting Pak? Karena ketika sholat itulah you and me is facing with Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya kan ngomong ya Bang? Mudah siapa? Tahu? Karena ketika sholat kita sedang bercakap-cakap sama Allah. Masya Allah. Iki mau misalnya orang sholat atau orang belum sholat, terus kebangetan itu seperti itu. Nah sekarang di bulan puasa, ini senjata yang kedua karena sholat. Karena sholat. Siapa orang yang ketika berisyak melu sholat jamaah rampung berjamaah dengan imamnya, maka dia akan mendapatkan berapa pahala dalam seperti sholat sehari semalam. Jadi terawih 11, paling 11, 4 rakaat, kurang mojong, yang mojong baik, timbang semaput, kalau timbang pakai mundur. Kalau kamu adikku, terawihnya tuntas sampai witirnya selesai, insya Allah kamu dapat pahala sholat semalam subuh. Nek sholatnya juga ape, gitu. Dan sholat orang ape orang, ya jangan dapat pahala, malah dapat malah dapat dosa. Allahu Akbar. Hehehe. Dulu Pak Elis juga punya pernah diceritakan seperti kalian, pernah itu. Saya sholat ya, Allahu Akbar. Tiba-tiba teman saya dibopong itu, dipindah gitu. Itu kenakalan konyol seperti kalian sekarang ini. Tapi udahlah, itu cukup yang dulu, yang sekarang nggak boleh gitu ya. Kalau sholat yang baik, nah. Terus sekarang senjata kedua dengan senjata pertama apa hubungannya? Puasa kalau sholat apa hubungannya? Ya jelas berhubungan. Ini tidak bisa dipisahkan. Kalau orang puasa sama sholat ini nggak bisa dipisah. Dua hal ini nggak bisa untuk menyalahkan satu dengan yang lain. Maksudnya kepribadian Pak? Maksudnya kata sendiri. Jadi ngapa orang sholat mau puasa? Nggak bisa seperti itu. Mentang-mentang dia puasa itu nggak sholat, nggak boleh, nggak bisa, nggak berlaku hukumnya. Begitu juga dengan misalnya kamu kenapa puasa? Ya kamu kenapa nggak puasa? Sebenarnya mau sholat, itu sudah nggak boleh, ya nggak? Jadi sholat sama puasa ini nggak bisa dipisah.
alias gandengan dan tidak boleh terpisah. Perhatikan adik-adik, ini perumpamaan. Kalau orang puasa nek orang sholat itu sama saja kamu tiba air di sumur, kadang-kadang terus kamu tuangkan air itu ke dalam ember, tapi ternyata ember itu bocor. Mau sampai berapa ribu kali kamu menimba air, ketika menuangkan air tujuannya untuk menyimpan air itu, ternyata tetap gak ada manfaat. Itu ibaratnya kalau orang puasa tapi tidak sholat. Paham kan? Paham. Lagi sholat genep ya. Kita mau genep istiqomah 5 waktu. Masya Allah, rahasia ya. Itu nanti Pak, kalau saya nanti ngomong ria Pak, boleh ya, sip, bagus. Ya, sekarang senjata yang ketiga ini double combo teman-temanku. Senjata ini double combo itu gimana? Efek distraksinya itu lebih besar, efek penghancurnya lebih besar. Karena dua ini jadi satu, apa itu? Sodako dan zakat. Sodako dan zakat. Orang-orang yang bersedekah di bulan Ramadan, perhatikan, di bulan Ramadan kalau kamu bersedekah, jangan hitung pahalanya, kamu gak akan mampu. Karena pahalanya luar biasa. Satu contoh kecil, kalau kamu memberi makan orang yang berpuasa, bukan makan, minum saja, kap aqua cilik kayak anak dalan, kamu memberikan, ini Pak di buka puasa, maka kamu akan mendapatkan pahala puasa yang orang itu tanpa orang itu pahalanya dikurangi. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu contoh yang paling sempurna. Kalau Nabi Muhammad itu di luar puasa biasa bersedekah, tapi yang bulan puasa sedekahnya luar biasa. Ada satu riwayat yang luar biasa. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersedekah di bulan puasa itu selama 3 kali. Diibaratkan beliau kalau bersedekah itu seperti angin yang berhembus. Jadi orang yang hitung kena kabar. Panjang senangnya sedekah Nabi kita ini. Apa yang disedekahkan Nabi? Kalau kamu sedekah apa? Uang berapa? 5.000, 2.000. Berapa Nabi kita bersedekah? Yang pertama adalah 100 ekor unta, yang kedua 100 ekor unta, yang ketiga 100 ekor unta. Berapa ekor unta? 300 ekor unta. Sekarang kayak gampang, 1 ekor unta 30 juta. 300 kali 30 juta berapa? 9 miliar. Anak orang segi zaman segi sudah kok 9 miliar. Loh, berarti Nabi kita kaya Pak. Soge Nabi Muhammad, neng ora somoge. Jadi ini Nabi kita itu kaya tapi tidak sok kaya. Nabi kita itu kaya, diberikan rezeki yang luas oleh Allah, tapi rezekinya kemudian disalurkan. Unta satu gimana nawang jajal. Jadi sapi ini sisi berbapak dituntun yang bok kamane sapi misalnya bok dikit sudah balik orang rumah itu tidak boleh bapaknya sapi ini di kita sudah kona Pak jadi apa sih kita gepeng gitu. Iya, bayangkan Masya Allah. Yang kedua apa tadi? Zakat apa namanya kalau di bulan ini? Zakat fitrah itu zakat penyuci jiwa dan lahir kita. Jiwa kita yang disucikan. Kalau zakat yang mensucikan harta namanya zakat apa teman-temanku? Zakat mal, pintar sekali. Kalau di bulan Ramadan ini namanya zakat fitrah. Fungsinya apa? Untuk mensucikan jiwa kita, menyempurna ibadah puasa kita. Masya Allah, luar biasa. Bon, jelas? Nah, terus hari ini senjata keempat. Senjata keempat ini senjata yang luar biasa efeknya lebih. Dan ini mungkin hebat dan yang terhebat. Apa namanya senjata yang keempat? Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Sesungguhnya Allah itu sudah menurunkan Quran. Buat apa sih Allah menurunkan Quran? Hudan linnas. Untuk petunjuk bagi siapa? Manusia. Bagi hewan enggak? Ya enggak, hewan kan enggak bisa baca. Ya enggak? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang batil dan yang baik. Sempun khotam sinten? Khotam. Kok ngapusi ya, Jan? Jadi pahalane entek ora kok ngapusi. Yo sinten sing mun khotam? Tadarus. Enggak ada. Kurang ajar. Siapa dok? Sudah khotam? Halo. Maaf ya, saya boleh lewat nggak? Boleh lewat ya? Sini mas, sini. Sudah khotam? Adikku, sudah khotam? Sudah khotam? Rumahnya mana? Jenengan sudah khotam, sekarang sudah mulai lagi? Selesai. Jangan diselesaikan kan Ramadan masih ada. Sudah khotam beneran? Sini, maju sini. Sini. Ayo, tepuk tangan dulu. Busol lagi yang lagi foto lo beneran. Jalani main-main, lo jalani ngapusi ke hadiah. Bener kan sih punya hadiah. Nah kita kasih lagi kamu, mau nggak? Mau, tapi harus misalkan kenyataan. Sudah ada teman kamu yang sudah khotam, ini baru hari yang ke-24. Kalau sudah khotam di mana Pak? Ada mana? Perhatikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man qara'an harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam hurufun walakin alifun hurufun lamun hurufun wa mimmun hurufun. Tak artikan siapa yang membaca kitabnya Allah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan di setiap huruf yang dia baca itu satu kebaikan. Satu kebaikan itu melahirkan satu kebaikan. Dari satu kebaikan itu akan melahirkan 10 pahala minimal dari Allah. La aqulu alif lam mim hurufun. Aku Nabi tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun hurufun, tapi alif satu huruf, walamun hurufun, lam satu huruf, wa mimun hurufun, mim satu huruf. Jadi nek dikit tadarus nang bulan Ramadan adik-adikku semua, pahalanya itu minimal 10 dihitung per huruf. Nek dikit pun kata betung sedikit Al-Quran ada pirang huruf. Ada berapa juta huruf kira-kira Al-Quran kue dipekna 10 itu pahala yang buat kamu itu. Oh sebenarnya ada sedikit kok jadi mboten purun baca Quran ini kebangetan. Terus kamu puasa Ramadan cari apa? Luru apa di puasa Ramadan? Luru sore Pak, kampungan udah kejangan. Luru sore mau berik nang kali. Lurune cebong. Ya kan? Pengen endok kuliah cebong. Sampai rumah digoreng lepes jadi lames. Aduh, lemes. Ya kan? Iya gak sih? Iya. Berapa pahalanya? Baca Quran di bulan Ramadan berapa pahalanya? Minimal 10. Satu huruf. Gak main-main temen di orang belum ngaji. Coba bagus, rumahnya mana? Kamu udah bagus kok. Kamu sudah ngaji lumayan, sudah lancar. Nah, ini ada teman kamu yang gak lancar ngaji nih. Orang saya khawatir. Nabi bersabda lanjut, barang siapa yang ngajinya terbata-bata, A, B, U, B, alif, lam, mim, begitu, Allah menjanjikan dia orang yang ngaji seperti itu akan mendapatkan 2 pahala. Bahkan bisa mengalahkan orang yang ngajinya lancar, yang ngajinya segelumit cewek. Pripun Pak niku? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu ngaji wis lancar, cara ngaji seperti itu ya ora sesuai. Enggak enak di telinga, benar enggak? Wih, saya tentang Quran. Pak Erin mau tanya, siapa yang bisa jawab? Ada peristiwa apa tentang Quran di bulan Ramadan? Ada peristiwa apa tentang
Quran di bulan Ramadan? Ayo. Hah? Ada peristiwa apa? Halo. Ada peristiwa apa? Hah? Jemuran? Oh, jemuran. Ada peristiwa apa? Hah? Nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Kenapa itu nuzulul Quran? Teman kamu sudah menjawab nuzulul Quran. Satu lagi apa? Hah? Lailatul Qadar. Ada berapa peristiwa? Ada berapa peristiwa? Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Siapa sih ngerti bedanya? Ini kalian jawab akan saja.